Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita bertemu lagi dalam mengaji Arema 2 yang diasuh oleh Abah Muslimin. Yang hari ini akan saya bahas surat Az-Zariyat ayat nomor 55 sampai 58 dan surat At-Tur ayat nomor 21. Maka kepada saudara Afif kami persilakan untuk membaca ayat-ayat tersebut. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni. Inna Allaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'in kullu mri'in bima kasaba rahin. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada saudara Afif yang mana telah membaca ayat-ayat tersebut. Maka saya jelaskan menurut kemampuan saya dalam menjelaskan ayat tersebut yang berdasarkan tafsir Fathul Qadir dan Ibnu Katsir. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minina. Ya. Zakir ini sigot fi'il amr, ya, termasuk tolab dia. Fa ini menjadi jawab daripada zakir itu. Jadi peringatan, ingatkanlah. Nah, itu. Maka sungguh peringatan itu ya bermanfaat untuk orang-orang yang mukmin. Nah, ini. Tak ini kembali ke zikro itu. Jadi peringatkan ya. Ini khusus kepada orang mukmin, yaitu dengan peringatan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan orang mukmin itu kan sudah beriman ya. Seperti saya utarakan pada minggu yang lalu itu ya, itu percaya kepada Allah ya, dan malaikat dan kitab rasul-rasulnya dan kitab-kitabnya ya, dan ketetapan baik dan buruk ya. Jadi padahal orang mukmin itu sudah mengimani. Jadi masih diingatkan oleh Allah, wadzakir, ingatkanlah hai Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Sedang peringatan itu yaitu bermanfaat untuk dirinya, jadi orang beriman. Jadi bukan orang kafir yang diingatkan ini. Nah, kalau orang kafir itu diingatkan menurut janji dan ketetapannya ya. Jadi orang mukmin sudah beriman masih diingatkan. Apa dari ingatan yang termaksud di dalam Al-Quran? Salah satu dari peringatan itu yaitu yang terdapat di ayat-ayat Al-Quran kepada orang mukmin, yaitu salah satunya itu
ayat selanjutnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Harus dibaca ini. Ini kebanyakan mubalek, ceramah-ceramah dimanapun juga itu pasti membaca liya'budun. Ini salah kaprah itu. Orangnya nggak mau belajar itu. Ya, ini akan saya jelaskan nanti. Ini salah satu peringatan yang di dalam Al-Quran untuk orang yang beriman. Ya, ini. Jadi ayat yang 55 ini berkaitan peringatan, salah satu peringatan ya, diingatkan oleh Allah melalui Rasulnya, melalui Al-Quran, yaitu ayat nomor 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ma di sini Nabi, khalaqa ini fi'il madhi, tu ini fa'ilnya, jinna ini sebagai maf'ul bih, insa ini maf'ul bih kedua. Nah itu. Jadi kenapa kok disebutkan jin dulu baru ini? Ya karena yang diciptakan oleh Allah itu jin dulu baru manusia. Jadi ma ini nabi ya, kholako ini fi'il mati, tu ini fa'ilnya, wa ma kholaktul tu jinna wal insa. Jadi saya Allah itu menciptakan jin dan manusia, telah menciptakan jin dan manusia, illa in istisna, mustasna dia, kecuali dia buduni. Harus dibaca ini ya. Nun di sini bukan nun tanda rofa. Kalau nun tanda rofa boleh sampean baca dia budun, umpamanya ya budun, tapi tanpa lam ini. Nah, gitu. Dalam di sini lam taklil, alasan untuk apa dia diciptakan jin dan manusia itu. Nah, liyak buduni, yaitu menyembah kepadaku. Nah, ini ada ya yang dibuang, nunnya ini tidak mempunyai kedudukan i'rab, cuma sebagai pembantu daripada huruf ini. Sebetulnya itu gini, sudah sering ini saya jelaskan. Nah ini karena gandeng dengan ya mutakalim. Nah ini alifnya ini bilang. Nah, dia butuh. Nah ini. Nah ini. Nah dia butuh nih. Nah itu. Lalu ya ini boleh dibuang, boleh ya, masalah. Itu mempersingkat daripada huruf itu. Nah gitu ya. Lam ini lam taklil, lam untuk menunjukkan ada huruf an yang dibuang. Nanti saya jelaskan di ayat selanjutnya itu, surat ya ayat ini, surat Az-Zariyat itu ayat nomor 50. Ah ini ayat imuni. Nah ini sebetulnya ini lam ini ada an ini. Nah kalau di sini ditulis jelas an masdariyah ya. Jadi untuk menghambakan diri kepada Allah, ini suatu peringatan untuk orang yang beriman. Jadi kalau sudah beriman, ya apa tujuannya? Untuk menyembah Allah. Nah ini ada pendapat, bukan pendapat, suatu arti daripada menurut lughawinya, menurut bahasanya. Apa tuh ya buduni ya, ibadi, menyembah aku ya. Di dalam lugha ya, dari bahasanya azillu hudu'u intiyadu, yaitu merendahkan diri, menghinakan diri. Ini arti daripada ibadi ya, itu menyembah itu ya, menghambakan diri. Azillu itu menghinakan diri. Al-hudu'u tunduk. Nah, jadi kita harus tunduk apa yang diperintahkan oleh Allah. Intiyadu dan patuh.
Nah, ini arti daripada ibadi. Nah, ini gitu ya. Ini ada yang ditulis di Fathul Qadir. Wa kullu makhluqin minal insi wal jinni khodi'un liqada'illahi. Nah, tiap-tiap makhluk yaitu manusia dan jin itu harus tunduk terhadap ketetapan Allah. Munazzillu limasyiatihi, jadi menghinakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Mutakodu lama kodaruhu, jadi patuh tatkala ketetapan itu tetap di terhadap dirinya, alaihi, ada kepada manusianya. Khalaqahum ala ma aradu wa razaqahum kama qada. Allah itu telah menciptakan kita manusia ya atas apa yang dikehendaki, dan dia memberi rezeki seperti apa yang telah ditetapkan. Jadi Allah itu semua tergantung dari Allah. Ya. Kemauan Allah, dia memberi rezeki ya Allah. Ya betul, dengan kita bekerja maksudnya gitu. Kalau kita nganggur, tidak bekerja ya tidak dapat rezeki ya gitu. Ya, rezekinya apa? Tidur, nah gitu dok, dan dikasih anak. Kalau tidak bekerja sudah tua dikasih anak. Ya itu. Karena kode apa yang telah ditetapkan oleh Allah, pasti manusia itu akan diberi rezeki. Entah itu melalui manusia antar manusia atau selain daripada manusia, bisa saja dari binatang gitu. La yamliku akadun minhum, ya, salah satu dari manusia itu ya tidak akan menguasai ya untuk dirinya sendiri. Dia tidak berkuasa untuk dirinya sendiri. Apa? Membuat menafkan, jadi memanfaatkan ya untuk dirinya sendiri, dan menghalau, mencegah suatu kemudaratan, ya, kecelakaan. Kita tidak bisa mencegah itu kalau bukan karena Allah. Nah, itu. Jadi jangan mentang-mentang kita sebagai orang yang wah gitu ya bisa membuat suatu hal yang bermanfaat untuk dirinya. Itu bukan itu. Allah sendiri. Wama arodu apa yang aku inginkan, katanya Allah. Dia celaka, dia bahagia, itu urusan Allah, bukan urusan manusia sendiri. Ya, itu ya. Ini makanya itu wama khalaqtul jinna wal insa ini liya'buduni. Ya, gitu ya. Jadi ini peringatan, salah satu peringatan yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi yang diingatkan itu orang mukmin. Ya peringatan menurut dari segi kemampuan dari ayat-ayat tersebut yang tersebut yang termaktub di dalam ayat tersebut. Jadi orang mukmin itu bermanfaat dengan adanya peringatan ini. Ya, jadi kalau peringatannya itu menurut ayat, tapi cara membacanya keliru lah gimana? Lihat butuh ini kamen dibaca lihat butuh. Ya tidak bermanfaat untuk orang yang mukmin itu. Cara membacanya keliru. Ya, itu. Ini sudah sering saya jelaskan di periode yang pertama. Cuma tidak ada berkaitan dengan wazakir. Ya. Wa inna zikra tanfa'ul mu'minina. Jadi peringatan itu ya, ini Rasulullah disuruh ingatkanlah umatmu. Nah, gitu. Dengan apa ya? Dengan Al-Quran, bukan dengan secara kasar, tidak. Diingatkannya. Peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman.
Yaitu apa? Dia butuh satu tadi itu menurut bahasa ya, menghinakan dirinya sendiri, khudu, patuh kepada ketetapan Allah dan taat. Intiah itu taat, patuh, kudu tunduk. Apa ini? Kalau sampean bacanya keliru, lah terus ya apa ya? Bukan peringatan lagi nanti. Ya, ini saya jelaskan menurut ilmu qawaidnya dan ditunjang oleh tafsir Fathul Qadir yang ditulis oleh Al-Imam As-Syaukani. Gitu. Jadi kalau sampai itu cara membacanya keliru ya apa ya dia budut. Ini salah dan iya memang orang tajwid mengatakan boleh nun ini diwakafkan karena ayat terakhir wakaf. Ya kalau dia budut lah nun lamnya ini apa fungsinya apa, nun ini fungsinya apa gitu loh. Jadi cara bicara itu sesuai dengan kehendaknya. Gitu ya. Ini sudah. Wa ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imuni, sama lah ini dijelaskan di sini. Nah, ini lam ini sebetulnya ada ini li'an, nah gitu. Ini. Ya. Li'an. Nah, ini sebetulnya an ini di sini. An ini an masdaria, ya, artikan saja masdarinya. Masdarnya dia atau ama itu apa? Makan, memberi makan, ya, makan. Jadi Allah itu tidak menginginkan suatu rezeki dari sebagian mereka dan tidak menginginkan mereka itu memberi makan Allah. Nah, gitu. Ini kalau sampai baca an-yut imun, ini tidak ada fungsinya di an ini. Berarti an ini zaidah umumnya kalau sampai baca yut imun. Ya. Ini saya bukan mengorek-ngorek sesuatu faham atau suatu kiroat tajwid terutama itu ya. Itu salah. Karena apa, ucapan itu harus sesuai dengan apa yang dimaksud. Nah, gitu ya. Saya jelaskan seperti ini segamblang-gamblangnya. Bukan saya itu tidak mengakui adanya ilmu tajwid, tidak. Cuma jelaskan itu. Sebab apa kamu orang tajwid itu yud imun, membaca yud imun itu sebabnya apa? Dengan patokan dalil yang bagaimana dari bacaan sahabat siapa. Nah, kalau tabi'in itu tidak bisa dibuat pedoman ya. Yang sahabat karena dia betul-betul mengetahui dari segi bacaan Rasulullah gitu. Kalau tabi'in tak bisa, apalagi ulama tidak bisa untuk jadi pedoman itu sebagai segi bacaannya ya, qiraatnya. Ini rujuknya kepada sahabat, harus yang memberi harokat ini ya sebagian yaitu dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matinu. Boleh sampean baca mati, enggak ada masalah itu. Karena ini tanda rofa ya. Allah itu sungguh dia memberi rezeki. Ya. Huwa ini badal daripada Allah, razaq ini sifat daripada Allah itu. Kuwatil matinu, yang mempunyai kekuatan dan kokoh. Nah, zu di sini
asmaul khomsa. Apa itu asmaul khomsa? Yaitu isim yang 5, abun, hamun, ya, fun, fu, ya, du salah satunya, ahu, asmaul khomsa. Makanya ini dibaca zu, karena ini naat daripada huwa itu, atau badal atau khobar daripada matinu. Ini suatu khobar daripada innallaha. Allah itu kokoh. Jadi Allah itu maha kokoh. Gitu. Jadi khobar kedua daripada Allah. Gitu ya. Jadi Allah itu pemberi rezeki. Bukan kita ini ya. Kalau kita nggak kerja ya siapa yang memberi rezeki? Kalau sudah tua seperti saya ini memberi rezeki melalui anak saya. Gitu. Jadi sekali lagi, ucapan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki. Sekali lagi, kalau sampai baca liyak budun, salah. Dan anyut imun, ini salah betul, salah kaprah itu. Tidak ada rujukan, ngawur bacaan seperti itu. Saya berani mengatakan seperti itu. Dan saya lanjutkan surat At-Tur. Ya. Walladzina amanu wattaba'hum dzurriyyatuhum biimanin. Nah, ini saya putus di sini dulu. Orang-orang yang telah beriman. Nah, ingat ya, sama dengan itu orang yang beriman. Wattaba'hum dzurriyyatuhum. Ini fa'il daripada ini. Ya, ini fa'il daripada ini. Nah, ini waw ini atau ke sini. Nah, orang-orang yang telah beriman dan anak cucu-cucunya itu mengikuti mereka. Jadi ini mengikuti orang beriman itu, ayahnya orang beriman, taruhlah gitu. Nah, cucunya, anak-anak cucunya, ya anak juga itu mengikuti wattaba'athum, mengikuti beriman kepada Allah. Nah, gitu. Dengan ini halunya ada di sini iman tuh. Ya, walladzina amanu, dan orang-orang yang telah beriman, ya, dan diikuti oleh cucu-cucunya, ya, cucunya itu berdasarkan keimanannya. Jadi iman kepada Allah itu alhaqna bihim, ya, kami akan temukan dia, ya. Anak-anak cucu mereka itu kepada orang tuanya, gitu ya. Jadi dasarkan iman dia, anak cucunya itu beriman sesuai dengan amanu, orang tuanya yang telah beriman, itu pasti akan ditemukan oleh Allah. Al-haq. Nah, kami akan telah menemukan, ya, pertemukan dia, anak cucu mereka. Jadi kepada orang tuanya, bihim kembali kepada dzurriyyatuhum. Pasti umpamanya ini saya kan beriman saya, ya, nanti di akhirat akan ditemukan oleh anak dan cucu-cucu yang sesuai dengan sama-sama berimannya. Ini pasti al-haqna, kami, ini Allah itu sendiri yang mengatakan seperti itu. Ya, gitu ya. Wa ma alatna, dan kami, Allah itu tidak nafi, alatna, mengurangi mereka, ya, sedikit pun sesuatu, ya, dari amal-amal mereka. Jadi tidak dikurangi amalnya anak itu, amalnya ayahnya, itu pasti
Allah itu tidak akan mengurangi dan juga akan ditemukan ya. Itu ya, sekali lagi. Jadi syaratnya itu yaitu beriman, sama-sama iman ini syaratnya. Syarat daripada kita bisa bertemu di akhirat nanti, di surga otomatis, bukan di dunia. Surga nanti, di akhirat nanti pasti ditemukan oleh Allah. Seperti Mas Hafid ya umpama ya, nanti ditemukan oleh ayahnya di sana di akhirat nanti, karena sama-sama iman loh ya. Mas Hafid juga beriman, ayahnya juga orang beriman. Nah itu, ini pasti al-haqna kami akan temukan. Tapi syaratnya itu sama-sama beriman, ini syarat pokok daripada kita bisa bertemu. Siapapun juga, bukan saya, bukan Mas Hafid, khusus semua yang orang yang beriman tuh. Ini ayat ini, makanya itu berkaitan dengan wadzakir, ingatkanlah kepada orang-orang beriman. Ini manfaatnya ada di sini. Jadi kita jangan khawatir, pasti gak ketemu. Lah ini Allah sendiri kok. Al-haqna akan kami temukan ya. Ini fa'ilnya, ini fi'il mati. Gitu ya. Jadi kita ini jangan ya apa, kadang-kadang orang tuh belum tentu kita bisa bertemu. Ya, ini syaratnya ini iman kok. Ya, dan kami Allah itu tidak akan mengurangi sedikit pun ya dari amal-amal mereka, ya dari anaknya, dari ayahnya. Min di sini min zaidah, kalau min ini min litab'idi ya, sebagian dari amal-amal mereka. Nah, gitu. Jadi kita jangan khawatir, asalkan dengan syarat yaitu iman, dengan iman yang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, melalui Rasulnya, yaitu apa? Rukun iman, percaya pada Allah yang satu, percaya kepada kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, dan Rasul-Rasulnya, dan mempercayai ketetapan buruk dan baik dan buruknya. Gitu ya. Kita jangan khawatir, itu pasti ya, al-haqna ditemukan, tapi dengan syarat sama-sama beriman gitu. Kalau orang kafir, wah, pasti tidak bisa ketemu karena dia tidak mempunyai syaratnya iman itu. Makanya ayat ini, ayat pada surat Az-Zariyat dan surat At-Tur ini bergandengan gitu ya. Ini peringatan. Kullu mri'im bima kasaba rohinun. Nah, ini tiap-tiap manusia itu rohinun. Apa itu? Tergantung, tergadai. Kalau menurut asli itu terikat. Ya. Ini khobar daripada kullu. Nah, ini nakiro ya, menjadi ma'rifat ya, rohinun ya. Kullu mri'im ini mutada nakiro mufidah ya. Bima kasaba apa, bak ini dimana sebab asababu, bak sababiyah, maka sabab apa, sebab apa mereka kerjakan. Jadi manusia itu, semua manusia pun itu tergantung dari apa yang dia lakukan. Nah seperti ini. Jadi pasti kalau orang beriman itu ya syaratnya itu iman, pasti ketemu dengan anak-anaknya dan cucu-cucunya. Itu pasti ditemukan oleh Allah di akhirat nanti. Ya kan? Bima kasaba rohinun,
manusia itu, ya, semua manusia itu tergantung, tergadai apa yang mereka lakukan. Ya, sekali lagi ini, makanya itu ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, haddatsana Yazid, ya, berasal dari Yazid dan berasal dari Humad bin Salama dari Asim bin Abi Najud dari Abi. Semuanya ini yang meriwayatkan ini berasal dari Abu Hurairah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu berkata, bersabda, kata orang dia, saya berkata, inna allaha la yarfa'ud darajata lil abdi sholihi fil jannati. Allah itu sungguh, ya, lam ini lam farikoh, menunjukkan pasti, tentu mengangkat darajat untuk hambanya yang soleh, fil jannah. Jadi Allah itu sungguh tentu pasti mengangkat derajat untuk hambanya yang soleh. Ya, soleh itu mati yang beriman tadi itu, ya, di dalam surga. Fayaqulu, maka hamba tadi yang soleh itu bertanya kepada Tuhannya, ya Rabbi, ya Tuhanku, min aina li hadza, dari mana ini untuk aku, katanya, kan derajat itu, ya. Maka Allah berfirman, menjawab taruhlah itu, bi istighfari waladika laka. Ya, ini. Jadi anak itu bermanfaat karena apa? Memintakan ampun kepada Allah terhadap kedua orang tuanya. Ini Allah sendiri loh yang bicara ini. Mayakulu bistighfari waladika laka. Anakmu itu yang memintakan ampun buat kamu. Maka itu hamba yang soleh, yang beriman tadi itu diangkat derajatnya di atas surga, dimasukkan. Kaitannya ayat ini, ingatkan itu dengan Al-Quran, bukan dengan kekerasan, bukan dengan mengatakan ini bukan golongan, bukan itu. Ingatkan Al-Quran yang ada di ayat-ayat Al-Quran itu. Salah satunya ya ini ayat itu, khalaqtul jinna wal insa. Untuk apa? Beribadah. Pasti umpama ayah saya, ya, yang sudah wafat, tapi ayah saya itu beriman, saya juga beriman. Nah, ini berdoa dia, memintakan ampun dari ayah anakmu untuk makanya itu ada hadis, ya, doa, ya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, anak, bukan orang lain gitu loh. Jadi anak mendoakan kedua orang tuanya, ini pasti akan diangkat nih darajat, tentu pasti diangkat derajatnya untuk hambaku yang soleh di surga. Nah, tapi dengan syarat iman. Nah, gitu. Ini suatu peringatan tuh kita ini ngomong ini sama, bukan untuk orang lagi, bukan untuk orang kafir, bukan untuk orang yang musyrik, tidak, untuk orang yang beriman. Ya, saya cukupkan sekian uraian saya mengenai surat Az-Zariyat dan surat At-Tur. Apabila keterangan saya ini ada yang
terselip dari suatu nafsu saya bicara, mudah-mudahan oleh Allah dimaafkan. Dan lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila keterangan saya ini yang menyinggung seseorang apapun juga atau sekelompok manusia yang tidak berkenan mengenai peringatan dalam ayat Al-Quran ini. Semuanya ini termaksud di dalam tafsir Fathul Qadir dan Ibnu Katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.